Raffi Ahmad dan Kaisang pernah dituduh goreng saham, benar atau tidak? Dikutip dari Jakarta, CNBC Indonesia, Presiden RI Joko Widodo memperingatkan praktis saham gorengan bisa membuat investor boncos. Praktik goreng-menggoreng saham ini identik dengan aksi pom-pom saham yang pernah dilakukan oleh beberapa artis ternama di Indonesia beberapa waktu lalu. Aksi menggoreng saham atau dalam pasar modal biasa digunakan dengan istilah cornering alias pembentukan harga semu. Selama ini sudah lazim terdengar tapi sulit dibuktikan. Di Indonesia, aksi goreng-menggoreng saham ini dilakukan dengan menggunakan berita. Dengan adanya berita yang menunjukkan saham positif, maka bisa dikatakan tindakan penggorengan saham yang menyebabkan harga saham naik. Ini merupakan fenomena baru lagi, di mana investor yang punya massa banyak mendorong pengikutnya untuk membeli satu saham tertentu sehingga saham itu bisa bergerak naik karena kekuatan dari pelaku pasar retail ini. Inilah mengapa pom-pom saham mirip dengan menggoreng saham. Jadi saham gorengan dapat diartikan sebagai saham perusahaan yang kenaikannya di luar kebiasaan karena penggerakannya sedang direkayasa oleh pelaku pasar dengan tujuan kepentingan tertentu. Biasanya pergerakan harga saham yang digoreng tidak wajar. Ekuitas perusahaan jumlahnya kecil dan biasanya frekuensi dan total transaksi lumayan besar untuk menarik para investor. Nah, praktik menggoreng ini biasa dilakukan pihak-pihak yang memiliki dampak besar, baik yang memiliki modal besar ataupun memiliki pengikut yang militan. Kalangan artis pun kadang menjadi penggoreng saham. Dengan kepopulerannya, selebritis pun bisa sekaligus mempromosikan saham-saham gorengannya, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Adapun beberapa artis yang sempat diberitakan menjadi penggoreng saham antara lain: pertama, Raffi Ahmad dan Ari Lasso. Pada awal Januari 2021 lalu, pembawa acara kondang Raffi Ahmad dan penyanyi legendaris Ari Lasso sempat menyebutkan PT M-Cash Integrasi sebagai emiten jagoan mereka. Dalam postingan di akun Instagram @raffinagita1717, Raffi menuturkan pertama kali menginvestasikan tabungan miliknya di instrumen saham. Setelah 3 minggu, nilai investasinya sudah cuan sampai 20%. Kedua, Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur, pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran dan juga pemilik perusahaan aset manajemen PT Paitren Asset Management, membeli saham perusahaan properti dengan kategori gocap alias 50 atau saham pada Agustus 2021. Nama perusahaan yang sahamnya dibeli ini adalah PT Repower Asia Indonesia Tbk. Perusahaan yang fokus di bidang usaha, pembelian, penjualan, pengoperasian real estate. Dana yang dikucurkan sekitar 30 miliar. Ketiga, ada Kaisang Pangarep. Putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep, membeli saham emiten pengolahan makanan beku berbasis udang PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk sebanyak 188,24 juta lembar dengan total harga 92,2 miliar pada November 2021 lalu. Walaupun hanya 8% dan nilainya kurang dari 100 miliar, namun angka tersebut tergolong lumayan besar untuk anak muda sekelas Kaisang yang saat itu baru berusia 26 tahun. Selain itu, Kaisang pun diketahui pernah menggoreng saham emiten sepak bola milik pengusaha Peter Tanuri PT Bali Bintang Sejahtera Tbk. Peter adalah pemilik Bali United. Kaisang, sang pengusaha pisang itu, dikabarkan membeli Bali United. Isu itu meluas setelah dia mengunggah foto bersalaman dengan pemilik klub berjuluk Serdadu Tridatu itu, Peter Tanuri, di akun Instagram pribadinya.
Usai disinggung Kaisang, saham bola langsung tancap gas di zona hijau dan melejit sebesar 7,84%. Nilai transaksi tercatat sebesar 1,74 miliar dengan volume 5,18 juta pada hari Senin, 1 Maret 2021. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.